terdapat soal yang kita harus mencari keuntungan maksimumnya. Di dalam karung ini hanya memuat 15 kilo. Terdapat kayu A sampai kayu D dengan profit dan bobotnya masing-masing. Jadi kita harus mencari barang mana yang harus dibawa agar keuntungannya maksimum. Dari data yang sudah kita lihat tadi, di sini kita masukkan kayu A sampai kayu D dengan bobot dan profitnya masing-masing. Di sini adalah weight, PI itu adalah profit. Di sini PI per WI adalah profit dibagi weight, dibagi berat. Lalu kita masukkan rumus PI per WI, kita masukkan saja G4, di sini kan G4. G4 berarti 10 dibagi F4 dibagi 8. Berarti hasilnya 1,25. Untuk mempermudah pekerjaan, kita hanya mendrag sampai kayu D. Jadi dapat hasilnya seperti itu. Lalu untuk mengisi kolom greedy by, yaitu pertama adalah weight, kita harus mengurutkan dari kayu berat kayu atau bobot kayu yang paling terkecil. Yang pertama adalah kayu C kan, karena dia 2 kilo. Dia terkecil dari kayu yang lainnya. Kita masukkan 1 di sini. Lalu kedua adalah kayu B dengan 5 kilo bobotnya. Kita masukkan 1 di sini. Sudah 7 yang kita masukkan ke karung. Lalu kayu D. Kita masukkan kayu D 1, kita tulis di sini 1. Berarti kita kan cuma ada 15 kilo, ya kan? Jadi sisanya tinggal 1 kilo kan. Nah, kita ingin memaksimalkan kayu yang akan kita masukkan. Nah, berarti sisa kapasitas adalah 1 kilo. Nah, di sini kita buat sisa 1 ini adalah sisa dari kapasitas yang tersedia. Berarti 1 dibagi F4. F4 adalah 8. Ini kan beratnya. Berarti hasilnya adalah 0,125. Selanjutnya adalah profit. Di profit ini kita harus mengurutkan dari data sini, yang ada di sini. Dari data sini kita harus mengurutkan dari profit yang paling besar. Yang kita lihat dari sini, profit yang paling besar adalah 20, 10, 20, 15, 10, dan 8. Di sini paling besar adalah pertama 20, kita masukkan 1. Yang kedua adalah 15. Kita masukkan 1 di sini. Sudah dimasukkan 7 kilo di karung. Tersisa adalah 7 kilo kan. Nah, selanjutnya adalah 10. Kenapa kita nggak ngambil 8? Karena 10 itu adalah profit yang ketiga paling besar dari kayu A sampai D. Nah, karena kita sisanya adalah 7 kilo, sedangkan kayu A itu ada 8 kilo, kita bagi sisanya itu, berarti 8 itu kan sisa kapasitas kan. Nah, sisa kapasitasnya itu ada 8 kilo, karena 15 dikurangi 7 itu 4. Tadi sisanya kan 8 itu dapat dari mana? Dari 15 kilo kurang 7 kilo. Lalu karena kapasitasnya pas, kita buat 1 di sini. Atau tidak, kita pakai rumus yang tadi. Terserah masing-masing orang. Selanjutnya adalah density. Density itu mengurutkan dari nilai PI per WI yang terbesar. Yang terbesar pertama adalah 7,5, 4, 1,25, dan 1,14.
Kita lihat di sini, kita masukkan 7,51 di sini, kita buat. Yang kita selalu lihat WI-nya ya. Terus selanjutnya 4. Selanjutnya 1,25. 8 tambah 5, 13, tambah 2 itu 15. Jadi pas. Kenapa di sini 0? Karena kita tidak memasukkan kayu tersebut. Karena nggak muat kan, karena kapasitasnya cuma 15 kilo. Total bobot di sini rumusnya adalah weight dikali property object di sini berarti 0,125 dikali 8 ditambah 1 dikali 5 ditambah 1 dikali 2 tambah 1 dikali 7. Lalu kita enter, hasilnya 15. Lalu kolom profit dan density sama juga ya ininya, rumusnya. Ya kan? Di sini 1 dikali 8 tambah 1 kali 5 tambah 1 kali 2 tambah 0 kali 7 berarti 0. Terus hasilnya kita enter 15. Selanjutnya sama dengan density. Total bobotnya harus 15 karena di soal yang tadi kita hanya dikasih 15 kilo kapasitasnya. Untuk total keuntungan itu rumusnya dari per kolom dikali PI. Sama caranya kayak tadi, 0,125 tapi kita dikali PI. Tadi kan untuk menghitung total bobot kan dikali WI, karena weight kan bobot. Kalau total keuntungan profit berarti 0,125 kali 10 ditambah 1 kali 20 ditambah 1 kali 15 ditambah 1 kali 8. Hasilnya 44,25. Sama dengan profit, caranya seperti itu. Profit dikali PI. Lalu hasilnya seperti berikut. Nah, di sini kan kita kan mencari keuntungan maksimal. Nah, di sini 45 kan yang paling besar. Berarti solusi optimum adalah X1 sama dengan 1, X2 adalah sama dengan 1, X3 1, X4 0 dengan keuntungan maksimal 45. Untuk mengerjakan nomor 2, diketahui rata-rata tingkat kedatangan pengunjung pada suatu tempat wisata mengikuti distribusi posin yaitu 15 pengunjung per jam. Diketahui pertama, yaitu kedua, langsung petugas loket dapat melayani rata-rata 20 pengunjung per jam mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Ini diketahui lambdanya, dan yang kedua itu adalah mu-nya, mu. Di sini diketahui lambdanya 15 pengunjung per jam rata-rata tingkat kedatangannya. Kita masukkan ke dalam tabel model antrian MM1 15. 15-nya kita masukin ke arrival rate. Ini 15 kedatangan per jam. Service rate-nya itu 20 per hour per jam. Jadi 20 orang per jam yang bisa dilayani. Terus selanjutnya di sini adalah perhitungan probabilitas tidak ada konsumen dalam sistem. Dengan cara menghitungnya adalah C3 bagi C4. Berarti 15 dibagi 20. Diketahui 0,75 yaitu probabilitasnya adalah 75% probabilitas tidak ada konsumen dalam sistem. Yang kedua, rata-rata jumlah konsumen dalam antrian adalah 2,25 dalam antrian. Berarti C3 pangkat 2, C3 adalah arrival rate 15 pangkat 2 dibagi 20 dikali dalam kurung C4 20 kurang 15. Hasilnya adalah 2,25. Selanjutnya, rata-rata jumlah konsumen dalam sistem itu adalah 3. Dari perhitungan C3 bagi C4, C3 15 bagi C4 ditambah G4. G4 adalah rata-rata jumlah konsumen dalam antrian. Lalu selanjutnya rata-rata
Selanjutnya, rata-rata waktu dalam antrian 0,15 jam. Dari rumus C3 adalah 15 dibagi C4 adalah 20 kali C4 kurang C3, 20 kurang 15, hasilnya adalah 0,15. Selanjutnya rata-rata waktu dalam sistem adalah 0,2 jam. Terus rumusnya adalah G6 adalah 0,15 tambah 1 per C4. C4 adalah 15 ya, hasilnya 0,2. Selanjutnya, tingkat kegunaan fasilitas cash register adalah 0,25 dari 1 dikurang G3. G3 adalah 0,75, berarti hasilnya 0,25.